Perkenalkan, nama saya John Agustin Sinaga, NIM 6183121034 dari kelas PKUD 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil dari ujian akhir semester saya melalui PowerPoint. Yang pertama, soal nomor 1. Jelaskan pendapat ahli yang menjelaskan pengertian kesehatan mental. Yang pertama adalah menurut Piper dan Uden. Menurut Piper dan Uden, kesehatan mental adalah suatu keadaan di mana seseorang tidak mengalami perasaan bersalah pada dirinya sendiri, memiliki estimasi yang realitas terhadap dirinya sendiri, lalu dapat menerima kelebihan dan kekurangannya, dan terakhir kemampuan menghadapi masalah dalam hidupnya. Yang kedua, menurut Frank L.K., kesehatan mental adalah suatu yang terus-menerus tumbuh dan berkembang dalam hidup dan mampu menerima tanggung jawab, menemukan penyesuaian dalam memelihara aturan sosial dan tindakan dalam budaya. Yang ketiga, menurut Freud, kesehatan mental adalah suatu dalam kondisi baik dari suatu organisasi atau bagiannya yang dicirikan oleh fungsi yang normal dan tidak ada penyakit baik secara sosial dan mental. Yang keempat, menurut Carl Manager, kesehatan mental adalah suatu individu yang mampu menahan diri, menunjukkan kecerdasan dalam berperilaku dengan menenggang perasaan orang lain, serta memiliki sifat hidup yang bahagia. Yang kelima, menurut Isaac Ray, kesehatan mental adalah suatu seni memelihara akal atau pikiran dalam menghadapi semua peristiwa yang dapat diperhitungkan dapat memperburuk kualitas dirinya. Lalu yang terakhir atau yang keenam, menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia. Menurut Federasi Kesehatan Mental Dunia, kesehatan mental adalah kondisi yang memungkinkan adanya perkembangan yang optimal secara fisik, intelektual, dan emosional, sepanjang hal itu sesuai dengan orang lain. Lalu untuk soal nomor 2, hakikat ilmu kesehatan mental dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama adalah aspek ontologis atau kesehatan mental yang merujuk kepada kebenaran. Lalu yang kedua, menurut aspek epistemologi, kesehatan mental yang merujuk ke pemikiran atau pengetahuan. Lalu yang ketiga, menurut aspek asiologi. Menurut aspek asiologi, kesehatan mental yang mempengaruhi pada nilai-nilai. Lalu untuk soal nomor 3, sebutkan dan jelaskan tujuan saudara mempelajari ilmu kesehatan mental bila dihubungkan dengan profesi setelah sarjana nanti. Tujuan saya mempelajari ilmu kesehatan mental adalah untuk dapat mengetahui cara untuk membangun mental yang baik dan dapat menerapkan di lingkungan keluarga, masyarakat, dan di sekolah. Lalu masuk ke soal nomor 4. Sebutkan soal nomor 4, dasar hukum pembinaan kesehatan mental di Indonesia. Dasar hukum kesehatan mental di Indonesia tertulis di Undang-Undang tentang Kesehatan Jiwa yang telah disahkan Presiden SBY pada tanggal 7 Agustus 2014. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa diberlakukan di Undang-Undang dalam Lembaran NKRI tahun 2014 Nomor 185. Dan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 2014 tentang Kesehatan Jiwa ditempatkan dalam tambahan Lembaran NKRI Nomor 5571. Lalu yang berikutnya soal nomor 5.
tiga aspek faktor yang mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama adalah orientasi klasik, yaitu seseorang dianggap apabila mempunyai keluhan. Lalu yang kedua orientasi penyesuaian diri, yaitu sehat secara psikologi, mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan tentuan orang lain. Lalu yang ketiga orientasi pengembangan profesi, yaitu mencapai taraf kesehatan jiwa. Lalu masuk ke soal nomor 6. Kondisi kesehatan mental dapat mempengaruhi tingkah lakunya. Jelaskan maksudnya dan uraikan contohnya. Maksud dari kesehatan mempengaruhi tingkah laku adalah kesehatan mental seorang dapat mempengaruhi seperti stres, gangguan, kecemasan, dan depresi. Contohnya itu seperti seseorang yang mengalami gangguan kesehatan mental seperti stres dan depresi dapat membuat dirinya menggunakan narkoba untuk menenangkan stres atau depresi yang diakibatkan tekanan mental dari masalah ataupun masalah keluarga. Lalu masuk ke soal nomor 7. Kondisi kesehatan mental guru atau pelatih dapat mempengaruhi kesehatan mental anaknya. Maksudnya adalah kondisi kesehatan mental guru atau pelatih dapat mempengaruhi kesehatan diri anak didiknya, karena jika mental seorang guru bermasalah, maka dia tidak akan dapat menyampaikan pembelajaran atau latihan yang sesuai dengan kebutuhan atlet atau anak didik dari seorang pelatih ataupun guru. Contohnya adalah seperti guru tidak akan dapat mengajar dengan baik sehingga anak didiknya tidak mengerti apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Pada umumnya, siswa akan meniru tingkah laku dari guru. Jadi, jika mental guru bermasalah akan berdampak juga pada anak didiknya nanti. Yang berikutnya adalah soal nomor 8. Pandangan tentang kesehatan mental dalam era perkembangan teknologi dan komunikasi mempengaruhi generasi bangsa dapat dilihat dari aspek. Yang pertama itu dapat dilihat dari aspek agama. Dengan adanya teknologi informasi, setiap orang dapat mengakses tentang sejarah agama yang sudah ada, yang dapat merubah pola pikir anak bangsa supaya lebih positif. Yang kedua itu adalah aspek sosial. Dapat menimbulkan bersosialisasi dengan media, informasi dan komunikasi yang dapat membentuk rasa percaya diri dan mengembangkan mental bagi anak bangsa dalam segi sosial. Lalu yang ketiga, aspek fisik. Dapat mencari referensi kesehatan fisik dan mengaplikasikan untuk perkembangan kesehatan mental secara fisik. Lalu yang keempat, aspek mental. Dengan adanya teknologi komunikasi dan informasi akan mengurangi rasa percaya diri karena dalam bertatap muka secara langsung akan terasa berbeda sehingga mental dari anak tidak akan berkembang. Lalu dari aspek karakteristik. Secara karakteristik setelah melihat dari gaya berpakaian, cara berbicara dari media informasi, maka akan merubah karakteristik dari segi negatif maupun positif. Yang berikutnya adalah soal nomor 9. Selama pandemi COVID-19 berlangsung, kesehatan mental masyarakat, atlet maupun siswa menurut saya bahwa seperti yang saya rasakan sendiri, pembelajaran tidak sampai dengan baik yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti jaringan HP rusak sehingga pembelajaran secara langsung dengan dosen yang ada di sekitar saya. Saya merasa gugup karena di satu sisi saya kurang pengetahuan tentang yang diajarkan dosen karena beberapa faktor seperti jaringan terputus yang menyebabkan saya tidak berani memberikan pendapat atau saran. Lalu yang berikutnya untuk soal nomor 10. Pembinaan kesehatan mental yang harus dilakukan agar tetap dalam kondisi prima. Pembinaan yang dapat dilakukan adalah memberikan penghargaan atau apa yang dicapai oleh siswa maupun atlet sehingga siswa tersebut akan merasakan bahwa yang dia lakukan sudah baik. Di sini akan membentuk mental pada diri anak tersebut, memberikan kesempatan untuk tampil ke depan agar mental siswa terlatih untuk tidak gugup dalam memberikan penjelasan ke depannya. Lalu dengan menegur dengan tidak membentak siswa agar siswa tersebut tidak langsung merasa mentalnya itu down,
karena kesalahan yang dia lakukan. Yang berikutnya saya akan bahas soal nomor 11, yaitu apa itu mental training. Mental training adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan ketahanan mental atlet yang mengandung kesanggupan untuk mengembangkan kemampuan dalam keadaan bagaimanapun juga, menghadapi hambatan dari dalam diri maupun di luar di saat pertandingan. Kenapa harus ada mental training? Mental training diperlukan karena latihan mental mempunyai peranan yang penting bagi atlet yang berguna untuk mempersiapkan mental yang kuat terlebih dalam menghadapi pertandingan. Latihan mental merupakan latihan yang melibatkan keseluruhan aspek kejiwaan dalam menghadapi berbagai macam tekanan saat pertandingan. Untuk apa harus ada mental training? Latihan mental harus dianggap sebagai bagian penting dan mempersiapkan atlet untuk jadwal yang menuntut praktek dan kompetensi sebagai latihan fisik. Atlet yang sukses adalah orang yang sangat termotivasi, fokus, dan percaya diri, atau dengan kata lain memiliki mental yang baik. Lalu saya akan bahas soal terakhir, yaitu soal nomor 12. Berikut adalah 5 jenis latihan mental training dan penerapannya. 1 adalah membuat catatan harian mental atau mental log. Catatan latihan mental merupakan catatan harian yang ditulis setiap atlet selesai melakukan latihan, pertandingan, atau acara lain yang berkaitan dengan olahraganya. Dalam buku catatan latihan mental ini dapat dituliskan pikiran, bayangan, ketakutan, emosi, dan hal lain-lain yang dianggap penting dan relevan oleh atlet. Catatan ini semestinya tidak menceritakan bagaimana atlet berpikir, bertindak, bereaksi, juga tempat untuk mencurahkan segala perasaan negatif jika melakukan kegagalan atau tampil buruk. Lalu jenis latihan yang kedua adalah penetapan sasaran atau goal setting. Penetapan sasaran atau goal setting perlu dilakukan agar atlet memiliki arah yang harus disetujui. Harus memiliki arah yang harus dituju. Penetapan sasaran ini sedapat mungkin harus bisa diukur agar dapat melihat perkembangan dari pencapaian sasaran yang ditetapkan. Sasaran ini sebaiknya dikonsultasikan juga dengan pelatih. Sasaran tersebut harus membuat atlet tertantang, tetapi tidak boleh terlalu mudah dan terlalu sulit agar dapat berfungsi juga sebagai pembangkit motivasi. Lalu jenis latihan ketiga adalah latihan relaksasi. Tujuan daripada latihan relaksasi seperti latihan manajemen stres adalah untuk mengendalikan ketegangan, baik ketegangan fisik maupun psikologis. Ada berbagai macam bentuk latihan relaksasi. Namun, yang paling mendasar adalah latihan relaksasi otot secara progresif. Tujuan daripada latihan ini adalah agar atlet dapat mengenali kapan saatnya harus rileks dan membedakannya dengan keadaan tegang. Lalu jenis latihan mental yang keempat adalah latihan visualisasi atau mental imagery. Latihan visualisasi merupakan suatu bentuk latihan mental yang berupa pembayangan diri di dalam pikiran. Manfaat daripada latihan imagery adalah antara lain adalah untuk mempelajari teknik baru, memperbaiki teknik yang masih salah atau belum sempurna, latihan simulasi dalam pikiran, dan latihan sebagai atlet yang sedang rehabilitasi cedera. Di dalam imagery, si atlet bukan hanya melihat dirinya melakukan teknik-teknik, tapi juga memfungsikan indera pendengaran, perabaan, penciuman, dan pengecapan. Untuk dapat menguasai latihan imagery, seorang atlet harus dapat mahir dulu dalam melakukan latihan relaksasi. Lalu latihan yang kelima adalah latihan konsentrasi. Konsentrasi merupakan suatu keadaan di mana kesadaran seseorang tertuju pada suatu objek tertentu dalam waktu tertentu. Dalam olahraga, masalah yang paling sering timbul akibat
Terganggunya konsentrasi adalah berkurangnya akurasi lemparan, pukulan, tendangan, atau tembakan sehingga tidak mengenai sasaran atau miss. Baiklah, sekian dari hasil ujian saya dan pemaparan saya. Terima kasih.